Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini coba siapa aja yang nggak hadir. Dicek ya teman-temannya yang nggak join Zoom hari ini siapa aja? Mbak Rina, Bu. Oh ya, Mbak Rina ya. Mbak Rina karena kira-kira kenapa ya dia nggak join? Susah Oh, sinyal, Bu. sinyalnya mungkin ya, ya memang di daerah kan berbeda-beda ya sinyalnya, kekuatannya. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa mengikuti dari rumah ya, nanti bisa melihat rekaman kelas pagi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Mas Bagus dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai asas black. Nah, kalian di rumah udah baca-baca belum tentang asas black? Ya, belum ya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya hari ini. Sebelum itu, kalian pernah nggak sih mencampurkan antara air dingin dengan air panas dalam suatu wadah? Nah, kira-kira air tersebut menjadi apa? Menjadi panas kah? Atau menjadi dingin kah? Atau menjadi apa? Ada yang tahu nggak? Menjadi hangat, Bu. Iya, betul ya, Mbak Salsa, menjadi air hangat. Nah, coba kita lihat video berikut ini ya. Ibu mau present dulu videonya. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, silahkan ditonton dulu. Perhatikan peristiwa berikut. Air dalam botol yang memiliki temperatur lebih rendah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian, air dalam teko yang memiliki temperatur lebih tinggi dituangkan juga ke dalam gelas. Setelah itu, air yang bertemperatur rendah dan air yang bertemperatur tinggi dicampur dengan cara diaduk. Ketika air yang berbeda temperatur dicampur, maka air akan terasa hangat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, coba Ibu mau tanya nih, dari setelah kalian melihat video tadi nih barusan, timbul pertanyaan apa dari benak kalian? Saya, Bu. Mengapa suhu air panas menjadi berkurang dan suhu air dingin menjadi bertambah? Iya, nah bagus pertanyaannya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dari Mbak Nabila tadi ya, Mbak, kita melakukan praktikum. Nah, simulasi menggunakan PET Colorado. Kenal ya dengan PET Colorado? Kalian pasti kan sudah pernah sebelumnya kan? Nah, sebelum itu kita akan membagi kelompok dulu nih. Nah, kelompoknya itu sama saja ya sama yang kemarin. Setiap kelompok itu eh, bergabung dengan kelompoknya di room berikut. Setelah itu, Ibu bagi LKS nanti di grup WA aja ya. Ibu bagi LKS-nya dalam bentuk Word. Nanti setiap kelompok itu diisi LKS-nya. Kemudian Ibu juga akan bagi link simulasi PET Colorado-nya. Nanti kalian
praktikum pada link tersebut ya. Nah, untuk simulasi dan diskusinya itu kalian mengerjakannya selama 25 menit ya. Setelah selesai, setelah 25 menit, kita kembali ke ruangan ini lagi. Maksudnya room Zoom ini lagi akan mempresentasikan dari hasil kelompok diskusi kalian ya. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Gitu. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Breakout room. Ya, assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana? Sampai mana nih praktikumnya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Untuk satu skala termometer itu bernilai berapa ya? Ya, jadi skala termometer di sini itu bernilai satu stripnya 25 derajat ya. Jadi nah, kalian berarti memanaskan besi tersebut sampai suhu 50 ya, karena itu 2 strip kan. Nah, itu harusnya 25, itu 2 strip dari 50, begitu. Paham? Baik, Bu, paham. Terima Ya, kasih. nah, sudah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, sudah paham. Silahkan dikerjakan simulasinya, setelah itu didiskusikan. Semangat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waktu diskusi sudah selesai ya, anak-anak. Sekarang, oh ya, sebelum itu coba cek teman-teman kalian, kelompok masing-masing, udah pada bergabung di ruangan utama Zoom ini apa belum? Coba dicek ya. Nah, kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian masing-masing. Ya, coba sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 1, Bu. Iya, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin share ya, Bu. Iya, Mbak, silahkan. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu benda yang dipanaskan. Ketika benda yang dipanaskan dimasukkan pada bejana yang berisi air, maka suhu air akan naik, sedangkan suhu benda akan turun. Sehingga air mengalami penyerapan kalor, dan benda mengalami pelepasan kalor. Dari data hasil pengamatan, suhu campuran lebih besar dari suhu air mula-mula, dan suhu campuran lebih kecil dari suhu benda yang dipanaskan. Sehingga ketika benda yang dipanaskan dimasukkan ke dalam air, suhunya turun dari T benda atau T1 ke T campuran, maka kalor yang dilepas oleh benda adalah Q1 sama dengan M1 dikali C1 dalam kurung T1 dikurangi T campuran. Sedangkan air, suhunya naik dari T air atau T2 ke T campuran, maka kalor yang diserap oleh benda adalah Q2 sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung T campuran dikurangi T2. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.
Ya, beri applause untuk kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mas Indra. Ya, izin bertanya, Bu. Dari hasil data percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1, apakah datanya itu sesuai dengan teori asas Black atau tidak ya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Indra. Silakan oleh kelompok 1 bisa dijawab. Terima kasih Mas Indra pertanyaannya. Izin menjawab. Berdasarkan simulasi yang kami lakukan, data hasil percobaan sesuai dengan teori asas Black. Ya, terima kasih Mbak kelompok 1 sudah menjawab. Ya, jadi sesuai ya data hasil percobaannya. Berarti membuktikan bahwa percobaan kalian itu berhasil ya. Sudah tertampil ya PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Nah, asas Black itu merupakan prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Nah, Joseph Black itu siapa? Joseph Black itu ilmuwan fisika yang lahir pada tanggal 16 April 1728 dan meninggal 6 Desember 1799. Beliau merupakan kelahiran Bordeaux, apa tuh bacanya? Bordeaux, Prancis ya, di Prancis sana jauh ya. Kemudian beliau juga menekuni ilmu kedokteran. Nah, pada umur 71 tahun, beliau adalah ahli fisika. Sedangkan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang mengatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor yang sekarang kita pelajari ya. Nah, kemudian Joseph Black ini mengamati es dan benda-benda lain yang mencair ketika terkena panas. Ia berpendapat bahwa mencairnya es karena adanya penyerapan kalor ke dalam es sehingga menjadi air. Nah, kalor tersebut akan sama dengan kalor yang dilepas oleh air untuk kembali menjadi es. Maka dari itu, persamaannya menjadi Q lepas sama dengan Q terima. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima. Dengan Q sama dengan MC delta T, rumus kalor ya, maka Q lepas sama dengan Q terima menjadi M2 dikalikan C2 dikalikan delta T2 sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1. Untuk lepas kita simbolnya 2, untuk terima kita simbolkan 1 ya. Nah, jika delta T1 dan delta T2 menurut skema berikut ini, itu ya, gambar itu, maka rumus asas Black-nya menjadi, nah, M2 dikalikan C2 dalam kurung T2 min TA sama dengan M1 dikali C1 dalam kurung TA dikurangi T1. Nah, dengan M2 itu massa zat yang suhunya lebih tinggi, kemudian C2 kalor jenis zat yang suhunya lebih tinggi, T2 suhu yang lebih tinggi, M1 suhu yang lebih rendah, massa dari suhu yang lebih rendah, C1 kalor jenis dari zat yang suhunya lebih rendah, dan T1 suhu rendah. Nah, untuk TA itu adalah suhu akhir atau suhu campuran ketika dua zat tersebut dicampur, maka menjadi suhu campuran TA, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dari praktikum kalian nih. Suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu benda yang dipanaskan.
ketika benda yang dipanaskan dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air, maka suhu air akan naik, sedangkan suhu benda akan turun. Nah, sehingga air mengalami penyerapan kalor dan benda mengalami pelepasan kalor. Suhu campuran lebih besar dari suhu air mula-mula dan suhu campuran lebih kecil dari suhu benda yang dipanaskan. Nah, coba tadi ada yang keliru nggak nih diskusinya? Dicek sendiri ya masing-masing. Nah, selanjutnya, sehingga ketika benda yang dipanaskan dimasukkan ke dalam air, suhunya akan turun dari T benda atau simbolnya T1 ke T campuran. Nah, kalor yang dilepas oleh benda yaitu Q1 sama dengan M1 C1 dikalikan delta T1 atau tadi T1 dikurangi T campuran. Nah, sedangkan air suhunya naik dari T air atau simbolnya T2 ke T campuran. Maka kalor yang diserap oleh benda adalah Q2 atau Q serap, Q terima. Persamaannya M2C2 dikalikan delta T2. T campuran dikurangi T2, begitu ya. Nah, selanjutnya dari hubungan tadi, dari praktikum kalian, kemudian dari teori yang disampaikan oleh Joseph Black, dari persamaan yang kita bahas tadi, itu menghasilkan hubungan-hubungan nih. Ada yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya akan sama. Begitu ya. Mas Baihaki, masih bersama dengan saya? Sepertinya mengantuk ya. Coba cuci muka dulu, biar seger, biar ilmunya itu bisa masuk ke otak ya. Ya, silahkan. Kalau misal kalian, teman-teman semuanya, ada yang ngantuk atau apa, cuci muka dulu, nggak apa-apa. Terus, sambil minum juga nggak apa-apa, silahkan ya. Nanti kalau dehidrasi malah bahaya. Apa-apa, silahkan minum. Minum, cuci muka, terus kemudian kembali ke room lagi ya. Ya. Ya, selanjutnya hubungan yang didapat dari tadi itu jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Dan kemudian ada yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Nah, seperti itu ya. Jadi terdapat hubungan-hubungan dari hasil praktikum kalian, kemudian konsep dari Joseph Black sendiri, kemudian beserta persamaannya. Nah, masing-masing dari hasil diskusi kalian diperbaiki ya. Apakah sudah sama atau belum dengan ini yang kita bahas ini? Nah, selanjutnya dari apa yang kita pelajari nih, coba dapat disimpulkan nih bunyi asas Black. Kira-kira siapa yang tahu bagaimana bunyi dari asas Black? Saya, Bu. Ya, Mas Fatur. Coba, bunyi asas Black adalah? Jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. Ya, tepuk tangan buat Mas Fatur. Betul sekali ya. Ini dia, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi, Q lepas sama dengan Q terima. Begitu persamaannya. Setelah kita mempelajari asas Black ini, coba sebutkan penerapan
dari asas black pada kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Termos, Bu. Ya, betul ya, Mbak. Siapa itu tadi? Oh, Mbak Rani. Oh ya, Mbak Rani. Betul. Kemudian ada lagi? Coba sebutkan yang lain lagi. Banyak ya di kehidupan ini penerapan dari asas black. Saya, Bu. Ya, Setrika listrik, Bu. ya, betul juga. Kemudian ada siapa lagi nih yang mau menyebutkan lagi penerapan dari asas black? Minuman es teh, Bu. Betul ya, Mas Wijaya? Betul, tadi menyebutkan penerapan dari asas black itu minuman es teh. Aduh, betul ya Mas Wijaya ini kayaknya haus nih, pengen yang seger-seger. Makanya kepikiran langsung es teh. Nah, iya es teh itu kan eh, dari air itu biasa, kemudian dicampurkan dengan es batu. Nah, lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Suhunya akan naik. Dan air suhunya akan turun. Ya, begitu. Ya, betul ya. Nah, semua penerapan yang kalian sebutkan tadi, betul, adalah penerapan dari asas Black. Nah, untuk lebih bisa memahami, kita aplikasikan konsep asas Black ini dalam soal. Nah, latihan soal nih. Ibu akan membagikan soal untuk latihan. Dikumpulkan minggu depan pada sebelum pertemuan selanjutnya ya di Google Classroom. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya. Silahkan kalian boleh lanjut tidur lagi. Kalau tadi yang masih tidur ya, belum bangun, telat join, nggak apa-apa. Sekarang udah selesai. Tidur lagi, nggak apa. Atau ada yang makan, silahkan. Nah, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.